35 bukti tambahan diajukan tim penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sejumlah bukti meringankan diantaranya foto saat perayaan ulang tahun pernikahan Sambo, foto kegiatan bersama para ajudan, hingga foto berita acara pemeriksaan Richard Eliezer pada tanggal 5 Agustus. Tak hanya foto dan video, tim penasihat hukum Sambo dan Putri juga mengajukan salinan putusan kasus pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida dengan terpidana Jessica Kumolo Wongso. Pengajuan bukti ini bukan tanpa alasan. Penasihat hukum Sambo dan Putri menyebut kasus kopi sianida bisa menjadi contoh bahwa motif menjadi pertimbangan dalam setiap perkara pembunuhan berencana. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kamu itu pledoi saudara. Izin yang mulia, ini perlu kan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti, Menyerahkan saja hukum acaranya demikian. ya saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan. Kan pada saat pembelaan itu saja. Silakan. Tali kasih HUT Polri. Namun bukti baru yang diklaim meringankan oleh penasihat hukum Sambo dan Putri justru diragukan oleh pengacara terdakwa Eliezer, Roni Talapesi. Menurutnya, bukti yang diajukan tidak berkorelasi dengan perkara. Tak hanya itu, BAP Eliezer tanggal 5 Agustus yang juga dijadikan bukti justru tidak pernah ada dalam berkas dakwaan. Sebuah tempat hiburan. Ini kami melihat bahwa foto-foto yang ditunjukkan ini tidak ada kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga terkait dengan yang mereka sampaikan bahwa mereka mau menyerang saudara Richard Eliezer. Kami juga pun sudah melihat bahwa ini tidak signifikan bukti yang disampaikan. Kenapa? Sampai tanggal 5 tidak pernah ada di dalam berkas dakwaan, tidak ada dalam berkas perkara dari semua terdakwa. Senada dengan Roni Talapesi, orang tua Yosua Huta Barat juga tidak percaya akan bukti yang diajukan pihak Sambo. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, justru heran mengapa pembunuhan terjadi jika dalam foto terlihat anaknya dekat dengan keluarga Sambo. Orang itu di rumah itu begitu hubungan baik selama ini yang kami dengar. Kami tanya yang pun almarhum, hanya itu yang diceritakan. Ya, atas kejadian ini kami merasa heran, kok bisa jadi begini? Apakah selama ini almarhum tidak mau menceritakan yang sebenarnya? Itu aja yang timbul di pikiran kami. Adu bukti tentunya menjadi taruhan bagi kubu Yosua maupun Sambo dan Putri dalam persidangan. Namun, apa yang akan menjadi vonis hakim tentunya masih harus ditunggu hingga rangkaian persidangan berakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kemarin ada 35 bukti tambahan meringankan yang diajukan pihak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati melalui para penasihat hukumnya. Bukti-bukti tambahan itu mulai dari foto-foto, video, sampai ada salinan putusan kasus pembunuhan berencana lain. Nah, kita akan bahas soal bukti yang dianggap meringankan ini bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada salah seorang pengacara dari keluarga almarhum Joshua, Martin Lukas Simanjuntak, serta pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Kami juga sempat mengundang Rasa Malari Tonang, salah seorang pengacara dari Verdi Sambo, tapi belum bisa bergabung pagi hari ini. Bang Martin, Pak Fikar, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi. Sehat. Ya, saya ke Bang Martin dulu. Bang Martin, tanggapan berkaitan dengan 35 bukti, atau yang kemarin ada foto, ada video, ada salinan putusan. Menurut Anda, apakah bukti-bukti ini nanti cukup kuat, paling tidak dari amatan Anda, tim pengacara dari pihak keluarga untuk kasus ini, Bang Martin? Enggak lah, justru bukti ini ya tidak bernilai dan justru cenderung menyudutkan Verdi Sambo dan PC. Ya, ada beberapa bukti surat yang diajukan ya, ataupun kita anggaplah bukti surat itu karena ada beberapa juga yang tidak jelas apakah itu alat bukti elektronik yang di print out
atau itu surat. Jadi yang pertama adalah putusan. Putusan yang digunakan adalah putusan Jessica Kumala Wongso ya. Ya. Katanya untuk membuktikan motif. Tapi dia lupa bahwa di dalam putusan tersebut 340 itu tergenapi loh. Ya. 340 tergenapi. Jadi kalau dijadikan bukti justru itu akan menguatkan dari tuntutan jaksa nanti. Dan saya memang yakin nanti pada saat tuntutan jaksa akan menuntut 340. Nah lalu yang berikutnya ada bukti hasil swab antigen ya kalau nggak salah. Nah saya tidak tahu. Ini swab antigen siapa? Swab antigennya Putri atau swab antigennya Ricky atau swab antigennya Kuat? Kalau benar itu swab antigen, ya kita mau tanya dulu sekarang. Swab antigen itu berapa menit sih keluarnya hasilnya? Hanya hitungan menit. 15 sampai setengah jam kan? Ya. Mereka melakukan tes itu kalau nggak salah 3:30 apa jam 4 kurang. Yang jadi pertanyaannya, kalau itu swab antigen, ya, buat apa mereka pergi ke Duren 3 untuk mengatakan, ya, untuk menunggu hasil? Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga mengenai foto, ya, foto dari almarhum Joshua yang bersama-sama dengan Daden yang digunakan sebagai bukti di depan persidangan. Nah, tapi buktinya itu tidak jelas untuk membuktikan apa. Ya. Karena tidak jelas, makanya saya asumsikan bukti tersebut adalah untuk sebagai alasan pembenar bahwa orang pergi ke klub malam itu bisa dibunuh gitu ya. Nah kalau itu yang menjadi tujuan mereka, mereka lupa satu hal, harusnya Daden dibunuh juga karena Daden kan pergi ke klub malam. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Pak Fikar, kalau dari sisi hukum pidana begitu, punya kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli begitu, yang paling mengunci atau belum, saya pikir akan dihadirkan juga misalnya kriminolog begitu dari pihak Ferdy Sambo Putri Chandrawati, tapi tidak diajukan, tapi justru mengajukan bukti-bukti tambahan begitu. Apakah bukti-bukti ini, kalaupun banyak amatan, apalagi misalnya dari Bang Martin dari pihak pengacara keluarga, justru ini makin menguatkan atau memberatkan terdakwa. Sampai sejauh mana sebetulnya harapannya bahwa ini bisa mempengaruhi jalannya sidang, terutama majelis hakim, untuk melihat ada hal yang paling tidak, misalnya begitu ya, dalam pandangan saya sebagai penonton saja dalam jalannya persidangan, meringankan kalau begitu. Kan harusnya diajukan sesuatu yang meringankan. Bukti-bukti ini kalau dengar dari Bang Martin malah jadi memberatkan nantinya. Pak Fikar. Iya. Jadi menurut saya dalam perkara pidana itu, ketika acara pembuktian, sebenarnya kan kalau dilihat dari hukum acara pidana kita, itu sepenuhnya menjadi haknya penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Ya. Nah, sedangkan acara pembelaan itu muncul ketika ketika sudah ada tuntutan gitu. Nah, tetapi di dalam proses pembuktian itu kan juga dikenal, umpamanya kalau ada saksi-saksi yang dibawa oleh penuntut umum itu pasti saksi yang memberatkan, saksi yang akan membuktikan isi dakwaan gitu. Dan tetapi juga diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang istilahnya saksi yang meringankan gitu ya, tapi sebenarnya nggak ada istilah itu ya, tapi bisa mengajukan saksi juga tambahan gitu. Nah, saya kira melalui saksi yang dibawa itulah ya sebenarnya kesempatan mengeluarkan dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari pembelaan umpamanya ya, seperti yang diajukan kemarin. Di situ tempatnya, di situ memang tempatnya pembuktian. Kalau ada pembuktian dakwaan, maka juga ada pembuktian mengenai pembelaannya gitu. Nah ya, yang secara tertulis. Meskipun acara pembelaan itu nanti secara formil setelah ada tuntutan baru ada pledoi. Tetapi kapan memeriksa bukti-bukti dari tersangka? Saya kira tempatnya ya di pembuktian itu, ya, di acara pembuktian ketika jaksa membuktikan dakwaannya. Jadi kemarin Bang Fikar ketika sempat terjadi perdebatan antara pengacara Ferdy Sambo dengan majelis hakim, nanti menerangkan bukti-bukti ini pada saat pledoi, itu udah benar majelis hakim, begitu?
Ya, sebenarnya benar kalau melihat hukum acara pidana secara formil, secara apa? Secara ya formil lah, ya secara apa adanya, ya iya. Ya. Artinya kesempatan terdakwa itu pada momen pembelaan gitu, pada momen pembelaan. Nah, tetapi pembelaan itu kan lebih banyak juga mengcounter tuntutan kan gitu, Ya. bukan acara pembuktian memeriksa bukti-buktinya gitu. Nah, karena itu menurut saya harus ada terobosan memang. Hukum acara pidana kita ke depan harus dirubah juga gitu. Karena kan meskipun kita hukum acara pidana kita lebih menempatkan negara dalam hal ini penuntut umum untuk membuktikan kejahatan warga negara gitu ya. Tetapi seharusnya juga memberikan kesempatan kepada warga negara untuk membuktikan bahwa dia tidak bahwa dia melakukan itu atau tindak pidana yang dia lakukan itu tidak terjadi. Maksud saya pembelaan secara pembuktian gitu. Nah, yang ada sekarang kan lembaga pembelaan itu hanya tertulis gitu. Ketika ada tuntutan ditanggapi secara tertulis gitu. Nah, kesempatan penasihat hukum atau kesempatan tersangka membuktikan bukti-buktinya secara material itu nggak ada gitu, tidak ada tempatnya gitu. Nah, karena itu menurut saya mestinya ditempatkan pada acara pembuktian. Jadi kalau kemarin bukti dari jaksa ya mestinya tersangka ya dengan diberikan terdakwa dengan diberikan saksi yang meringankan istilahnya, gitu ya, saksi yang meringankan, maka disitulah tempatnya sebenarnya mengajukan bukti-bukti, gitu, bukti-bukti tertulis yang meringankan dia. Jadi di samping saksi juga bisa umpamanya kalau ada bukti tertulis, jadi pada saat itu dia diajukan. Gitu. Nah jadi gantian setelah jaksa memeriksa saksi, kemudian ada saksi yang meringankan, bukti dari jaksa secara tertulis sudah lewat. Nah sekarang ketika acara saksi yang meringankan itu, disitulah menurut saya momentumnya terdakwa boleh mengajukan bukti-bukti yang tertulis. Iya, oke. Pak Fikar, pun begitu, kemarin kalaupun dilarang untuk menerangkan secara jelas, secara panjang lebar berkaitan dengan 35 bukti tersebut, sempat dijelaskanlah. Paling tidak kita menontonnya itu kemarin, dihadirkan foto ketika perayaan ulang tahun pernikahan di Magelang. Ini kedekatan kepada semua ajudan, demikian kira-kira. Sehingga perlu ada sesuatu yang emosional untuk kemudian hubungan kekeluargaan ini harus terbongkar atau terpecah belah begitu. Nah, kira-kira kan kita menangkapnya semacam itu walaupun tidak bisa panjang lebar. Tapi apakah bukti-bukti ini semua, kasus lain sebagai jurisprudensi bahwa motif harus cukup kuat dan lain-lain mengenai pembunuhan berencana ini, menurut Anda, Pak Fikar, apakah ini cukup kuat untuk melawan dakwaan? Apakah ini cukup untuk paling tidak nantinya meringankan dalam analisa Anda? Juga termasuk dalam sistem persidangan kita yang belum memberikan kesempatan ini, baru nanti di pledoi. Jadi sulit rasanya bukti-bukti ini bagi saya begitu jadi cukup kuat karena dijelaskannya pun hanya berkaitan nanti harus dengan tuntutan kan, Bang Fikar? Oke. Nah itu mestinya dituntut kepandaian atau strateginya penasihat hukum. Jadi sebenarnya ada kesempatannya kalau menurut saya, ada kesempatannya yaitu ketika mengajukan saksi yang meringankan. Jadi melalui mulut saksi yang meringankan itu seharusnya dikeluarkan bukti-bukti tertulis gitu. Nah, jadi saksi yang diperkenankan oleh majelis hakim untuk diajukan untuk yang meringankan, disitulah umpamanya dokumen-dokumen tertulis dan dokumen lainnya yang bisa meringankan itu dikeluarkan gitu. Jadi dicicil pada waktu saksi ahli kemarin, misalnya waktu menghadirkan saksi ahli pakar hukum pidana, selipkan mengenai kasus 340 atau pembunuhan berencana yang lain, kasus Jessica Wongso misalnya, di situ diselipkan. Kira-kira begitu. Betul. Betul. Atau nanti saksi yang meringankan memang saksi faktanya gitu loh. Bukan saksi ahlinya. Kalau itu tadi kan saksi ahli. Ketika saksi fakta yang meringankan diperiksa, disitulah kesempatan sebenarnya mengeluarkan bukti-bukti tertulis yang meringankan gitu. Bukti-bukti apapun yang meringankan gitu. Nah, sehingga nanti ketika pledoi, ketika pembelaan itu sudah kesimpulan. Sesungguhnya kan tuntutan dan pledoi itu kan kesimpulan dari acara pemeriksaan alat-alat bukti itu.
gitu ya, pemeriksaan saksi yang meringankan, pemeriksaan dokumen dan sebagainya. Nah, karena pledoi itu hanya kesimpulan sebenarnya gitu. Nah, Ya. medannya itu di acara pembuktian itu. Nah, Ya. hanya saja kan majelis hakim kita kecenderungannya adalah formal kan. Kalau tidak diatur dalam hukum acara, maka dia akan tolak gitu. Biasanya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya itu kalau penasihat hukumnya agak strategis, agak pandai, agak ada celah yang bisa diselipkan begitu ya. Betul. Ada celah melalui saksi yang meringankan. Di situ dikeluarkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Ya. Jadi perang pembuktian itu di situ gitu. Nah, ketika pledoi nanti sudah kesimpulan begitu. Ya. Baik, Pak Fikar, terima kasih. Bang Martin, saya kembali ke Anda dan masih saya berkutat soal bukti yang kemarin dihadirkan begitu ya. Saya yakin Anda agak sama dengan saya, tetapi saya harus bertanya ini karena Anda mengamati secara langsung dan lebih runut mungkin daripada saya begitu. Sebenarnya nggak ada yang baru dari bukti-bukti yang kemarin. Foto Joshua di klub malam itu pun pernah diungkapkan. Kalaupun memakai jurisprudensi kasus Jessica Wongso, kopi Vietnam, kopi cyanida, itu mungkin yang diingat orang pada waktu itu. Ya kembali ke titik motif. Motif harus diungkap bla bla bla, begitu kan. Dari amatan Anda dari 35 bukti yang kemarin, adakah yang baru yang kemudian pun begitu cukup kuat menurut Anda untuk menjadi sesuatu yang meringankan kemungkinan dakwaan nanti terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Menurut Anda, Bung Martin? Justru sebaliknya, Mas Bayu, tidak ada hal yang meringankan dari situ dan tidak ada yang baru ya. Dan cenderung semua itu adalah hal-hal yang lama yang sebelumnya mungkin mereka gunakan di luar peradilan, ya, di luar persidangan. Namun kali ini menegaskan bahwa ya ternyata yang menyebarkan berita ke luar ya, ataupun mengenai klub malam ini, itu kan Damson, Daden, segala macam. Itu ternyata berhubungan langsung dengan para penasihat hukum terdakwa dan juga Ferdy Sambo. Makanya dari awal saya sudah sampaikan bahwa apakah layak ya kita mendengarkan kesaksian seseorang yang masih dalam pembayaran ataupun dibayar upahnya oleh terdakwa. Nah ini menegaskan bahwa memang mereka bekerja untuk Ferdy Sambo dan Putri. Nah tadi ada lagi yang menarik Mas Bayu, ini di luar dari bukti surat ya. Kalau menurut saya kalau bukti surat yang disampaikan itu, saya setuju sama Pak Abdul Fikar, memang harusnya dibarengi dengan pada saat pemeriksaan saksi. Walaupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, itu juga bisa kita konfirmasi dengan bukti surat yang kita punya. Dengan catatan nanti pada saat kita tunjukkan bukti surat tersebut, kita juga sampaikan kepada majelis hakim bahwa bukti surat yang kita konfirmasi kepada saksi akan kita ajukan sebagai alat bukti surat. Itu sering kita lakukan dulu. Jadi adu bukti ya kan? Gitu kira-kira. Ya. Nah yang berikutnya yang menarik, pada saat jaksa penuntut umum membacakan BAP ya, ada dua hal. Yang pertama, salah satu ART mengatakan bahwa Bu Putri Chandrawati itu setiap ada kegiatan bayangkari selalu mengajak Joshua ya. Lalu yang kedua, tanggal 9 Juli itu Bu Putri baik-baik saja katanya, sarapan ya. Nah ini kan akhirnya berbanding terbalik dengan apa yang dia sampaikan di depan persidangan. Yang pertama, mengenai bayangkari. Coba kita ingat-ingat Mas Bayu, pasca Joshua dibunuh ya, secara berencana, apa yang dilakukan Putri? Putri mengatakan dia katanya bukan menghapus DNA, tapi ingin mencari fotokopian ya laporan keuangan dari Bayangkari. Dari kegiatan Bayangkari, ya. Nah, kemarin pada saat dibacakan BAP, Putri Chandrawati itu menolak dalil dari apa yang disampaikan kesaksian pembantu. Nah, tapi tidak ada kejahatan yang sempurna, Mas Bayu. Ya. Kalau memang tidak benar, kenapa kok dokumen keuangan itu ada di barang Joshua? Paham kan maksud saya kan Mas Bayu? Ya, berarti jadi bertolak belakang apa yang menjadi bantahan Putri Chandrawati dengan kemungkinan bahwa Joshua memang selama ini cukup banyak ikut serta dalam kegiatan atau ikut mengurus kegiatan Bayangkari dari Putri Chandrawati. Ya. Kira-kira berarti Joshua begitulah. hanya driver, Ya. Joshua itu diperlakukan sama, Joshua itu tidak
berikan jabatan karungga segala macam, itu semua gugur. Ya. Karena kenapa? Faktanya jejak-jejaknya banyak yang membuktikan bahwa Putri Chandrawati memiliki kepercayaan yang lebih kepada Joshua ketimbang dengan ajudan yang lain. Ya. Demikian Mas Bayu, terima Oke. kasih. Cukup terbayang. Bang Fikar, sedikit saja, masih berkaitan dengan bukti-bukti yang kemarin ya. Roni Talapesi, kuasa hukum atau penasehat hukum dari Richard Eliezer, juga menyampaikan dalam paket pengantar obrolan kita, nggak ada hubungannya bukti-bukti yang kemarin itu karena sidang ini berkaitan setelah tanggal 5 Juli. Banyak bukti-bukti yang dihadirkan, misalnya foto dan mungkin video, itu sebelum 5 Juli. Pendapat Anda, Bang Fikar, apakah ini harus betul-betul berkaitan dengan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai sebuah dakwaan? Ya, kalau terdakwa mengajukan alat bukti ya atau bukti-bukti, itu harus dilihat dalam kerangka pembelaan sebenarnya. Jadi pembelaan itu kan sebenarnya bisa dilakukan sejak diperiksa di polisi itu sudah bisa melakukan pembelaan. Nah, sampai dalam proses ini pun dengan mengajukan alat bukti itu bagian dari pembelaan, gitu ya, bagian dari menjelaskan kepada majelis hakim bahwa dakwaan jaksa itu umpamanya tidak sepenuhnya benar karena peran dia dalam peristiwa itu seperti itu. Nah, itu yang ingin dijelaskan sebenarnya seperti itu, gitu. Nah, jadi sebenarnya boleh-boleh saja, gitu. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah majelis hakim akan mengapresiasi itu, akan menilai itu sebagai bagian dari bukti. Karena kan perkara pidana itu yang punya kewenangan membuktikan kan jaksa sebenarnya, ya kan? Jaksa. Tetapi itu tadi yang saya bilang, konsepsi tentang pledoi atau pembelaan itu sebenarnya mulai di pendampingan di kepolisian sampai ujungnya nanti putusan di pengadilan, bahkan sampai kasasi segala macam, itu ada memori kasasi segala macam, itu kan pembelaan gitu. Nah, jadi boleh saja kalau menurut saya di proses pembuktian pun diajukan bukti-bukti dalam kerangka pembelaan itu ya. Nah, hanya saja secara hukum acara yang punya waktu untuk itu adalah jaksa gitu. Tetapi mungkin ke depan hukum acara pidana kita juga akan berubah. Tidak hanya memberikan kesempatan kepada jaksa dalam acara pembuktian membuktikan dakwaannya, tapi juga diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, gitu ya. Jadi kita akan ikut hukumnya Amerika, ya. Kita akan ikut bahwa tidak ada perkara pidana sesungguhnya karena kedudukan pihak sama, ya, baik negara maupun warga negara kedudukannya sama. Gitu. Jadi acaranya tetap acara perdata, gitu. Maksud saya memberikan kesempatan kepada keduanya untuk membuktikan kesalahan terdakwa, di sisi lain memberikan waktu kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau dia melakukan itu karena ada alasannya yang A, B, C dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kesempatan itu diberikan, ini menurut saya terobosan perubahan di dalam hukum acara pidana kita yang memberikan kesempatan sama kepada kedua belah pihak dalam pembuktian. Gitu. Nah, kalau lihat hukum acara kita kan menjadi masukan. Aksesnya terdakwa itu hanya di pledoi, iya kan? Di pembuktian itu hanya jaksa gitu. Paling-paling ada kebijakan hakim untuk bisa mengajukan saksi yang meringankan. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan, bahkan bukti-bukti yang bisa membebaskan dia. Begitu, Mas Bayu. Ya, ini menjadi masukan bagi peradilan kita. Dan kalau berkaitan dengan apakah bukti-bukti yang kemarin dihadirkan ada relevansinya dengan kasus ini atau tidak, saya rasa majelis hakim sudah memilikinya nanti dan atau bisa menilainya. Kira-kira begitu. Sebelum jeda, betul, itu kewenangan hakim. Ya, dan nanti setelah jeda kita akan sedikit, Bung Martin, Pak Fikar, berkaitan dengan Ferdi Sambo juga mengajukan gugatan nih ke Presiden dan juga Kapolri. Saya akan hadirkan pertanyaan itu untuk Anda berdua usai jeda. Tetap bersama kami. Dugaan kecurangan manipulasi dalam proses verifikasi partai politik masih dalam penyelidikan. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuding ada kecurangan
dalam meloloskan partai baru yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana sikap Bawaslu? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Benarkah verifikasi parpol dimanipulasi? Jumat 30 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV.